ibadah Raya Umas Sabtu pagi ini. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan kita berdoa supaya hati kita dipenuhi dengan kehausan, kelaparan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Kami mau naikkan pujian kami dari hati kami yang terdalam, karena rindu menyenangkan, meninggikan nama Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
ngomong apa? Shalom. Aku sehat. Anda sehat? Semuanya sehat. Amin. Aku sukacita. Aku sukacita. Anda sukacita? Amin. Semuanya sukacita. Amin. Kalau sukacita sehat berdiri. Ayo kita akan menyanyikan Mars Umas sambil menyala-nyala. Yo. Umas keluarga Allah bersama bekerja melayani Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaannya, setia melakukan tugasnya. Kami umas keluarga Allah bersama bekerja melayani Tuhan, tidak lupa berdoa bagi kemajuannya, berjuang bagi visi-misinya. Bersama bekerja melayani Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaannya, sedia melakukan tugasnya. Kami umat keluarga Allah bersama bekerja melayani Tuhan, tidak lupa berdoa bagi kemajuannya, berjuang bagi visi-misinya, berjuang bagi visi-misinya, berjuang bagi visi-misinya. Umas keluarga Allah beda, yes. Umas keluarga Allah luar biasa, yes, yes. Umas keluarga Allah semangat, yes, yes, yes. Umas keluarga Allah semakin berbuah banyak. Yes, 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 yes. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yesus Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom Opa Oma dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yang luar biasa berikan tos kanan kiri 10 orang, katakan aku luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya melihat pagi ini wajahnya semua ceria ya, semua semangat memuliakan nama Tuhan, amin. Percayalah bahwa pagi ini Tuhan sediakan berkat terbaik buat kita, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari opa oma yang mau menari buat Tuhan boleh maju ke depan ya. Kita akan berikan tarian terhebat, tarian terdahsyat buat Allah kita. Monggo yang di belakang juga boleh maju ke depan. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita menari, monggo yang di sana juga boleh maju ke depan. Kita menari buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita angkat tangan bersama-sama, katakan matur nuwun. Matur nuwun. Lebih sungguh lagi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Kula matur nuwun Gusti. Katakan dengan imanmu, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita menari buat Tuhan. Yo.
imanmu, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus. Semua tangan diangkat, katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula sakjeke, sakjeke aku derek Gusti. Amin. Uripku tansah diberkahi. Katakan hatiku ayem tentrem. Amin. Hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, yo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Musik. Oh, mau apa percaya? Di dalam Tuhan selalu ada berkat, amin. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Kita bergoyang kiri dulu ya 2 kali, kanan 2 kali ya, dengan sukacita ya. Yo. Kiri, kiri, kanan, kanan. Lagi. Lebih sukacita lagi. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita begitu luar biasa. Dia sudah selamatkan kita, dan Dia sertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Lebih sungguh lagi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun Gusti, matur nuwun, amin. Matur nuwun, matur nuwun. Lebih sukacita lagi, yo yo yo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula. Siji loro telu yo. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. 4, 5, 6. Derek Gusti yo sing temen. 7, 8, 9. Derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep. Derek Gusti. Apa iya toh? Apa iya? Apa tenang? Pancen tenang. Derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenang? Pancen tenang. Derek Gusti mesti. Siji loro telu. Monggo yo. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. 4, 5, 6. Derek Gusti yo
tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti pancen tenan, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet, pancen tenan. Oma-oma percaya kalau ikut Tuhan Yesus pasti selamat. Amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling indah buat Tuhan kita. Kalau kita mau selamat ikut siapa? Gusti Yesus. Kalau kita mau selamat ikut siapa? Gusti Yesus. Haleluya. Pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Tepuk tangan buat Yesus, Allah yang luar biasa. Percayalah Dia jalan dan kebenaran dan kehidupan, ya. Amin. Oma jangan balik dulu, Pak, masih ada lagu lagi. Percayalah, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yo, kita bergoyang bersama-sama, kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Yo, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Glory, haleluya. Yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Yesus jalan dan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya. Semua tangan diangkat, katakan, yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam namanya ada keselamatan. Musik pemuji Tuhan. Yo. Kita bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan begitu luar biasa. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh puji nama Tuhan, sakit penyakit dikalahkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang nyata atas kami. Haleluya. Yesus jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam namanya
haleluya. Di dalam namanya. Lagi ya, sekali lagi. Glory haleluya. Yo. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Haleluya. Opa Oma, di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Lebih kenceng lagi ya, dengan iman katakan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk Oma-oma yang dikasihi Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Shalom, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita Opa Oma? Oh haleluya. Mari Opa Oma, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Kita boleh memuji, menyembah dalam keadaan sukacita senantiasa. Haleluya. Mari Opa Oma, kita angkat persembahan kita dan kita katakan, Tuhan sumber berkat bagiku. Ya, kita katakan bersama ya, Tuhan sumber berkat bagiku. Aku memberi dengan sukacita. Ya, kita bersama-sama ya. Tuhan sumber berkat bagiku. Aku memberi dengan sukacita. Kita ulang ya, Opa Oma ya. Setelah itu kita berdoa. Tuhan sumber berkat bagiku. Aku memberi dengan sukacita. Yeay, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur ada bersama Opa Oma. Kami bersyukur bila ada Tuhan memuji menyembah Engkau dengan sukacita. Biarlah pujian penyembahan kami merupakan satu doa yang harum di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami juga rindu Tuhan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan sumber berkat bagi kami. Kami rindu memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hati yang selalu bersukacita saat kami memberi. Ini kami Tuhan, sucikan kuduskan persembahan ini. Biarlah menyenangkan hatimu Bapa. Kami berdoa memberkati para pengelola. Biar para pengelola diurapi Tuhan dan diberikan hati yang bijaksana. Sehingga mengelola dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati Opa Oma pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berikan persembahan ini dengan sukacita. Haleluya, yang diberkati katakan bersama Opa Oma. Amin. Mari kita berikan persembahan bagi Allah kita yang terbaik. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Kita bangga karena Yesus nantiasa baik kepada kita. Sambil pujikan pujian dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa, karena seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Sungguh ku bangga Bapa, sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Mari kita berdiri bersama-sama, yuk. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Percayalah, bersama Yesus kita akan sanggup menghadapi segala medan, segala kondisi, segala keadaan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup bekerja bersama dengan kita. Mari Opa Oma, kita semakin terhubung dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Melekatlah di hatinya Tuhan. Dan hidup kita disertai sama Tuhan. Diberikan kemenangan lepas kemenangan. Bahkan kemenangan yang terindah sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bersama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Selalu melekat di hati. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada keajaiban. Mari kita semakin terhubung sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung. Terima kasih Tuhan, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu Tuhan. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami percaya Firman-Mu Tuhan, pengharapan kami, dasar hidup kami selamanya. Kami percaya, kami percaya. Oh Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata atas kami. Kami sembahkan Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku bersama-sama satu suara katakan hatiku kami mau tetap percaya Bapa di tengah segala keterbatasan kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu Tuhan. Percaya selalu ku percaya. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, di hari ini mungkin ada banyak dari kita yang sedang bergumul dalam satu atau lain hal. Tapi percayalah satu hal, di tengah semuanya itu Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti beserta. Mungkin buat kita rancangan kita sudah baik. Mungkin buat kita Tuhan seakan-akan rancanganku ini sempurna loh Tuhan. Kenapa ini semua harus gagal? Di atas itu semua Bapak Ibu semua saya mau ingatkan, rancanganmu boleh baik, rancanganmu boleh sempurna menurutmu, tapi percayalah rancangan Tuhan itu sempurnanya adalah mutlak. Yang percaya kalau Tuhan punya rencana yang lebih indah buat hidupmu, mari angkat kedua tanganmu dengan lembut, dengan piano saja. Dengan piano saja kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Semangat saja mari kita katakan, saat ku tak
rencanamu, namun tetap aku pegang janjimu. Pengharapanku hanya bersama-sama katakan, hatiku percaya. We believe in you God. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Rancanganmu baik, penyertaanmu baik, kasih setiamu adalah baik Tuhan. Oh, selalu ku percaya. Sekali lagi yang terbaik katakan, hatiku percaya. Kami mau tetap percaya Bapa, meskipun keadaan seakan-akan tidak bisa dipercaya, tapi kami percaya Engkau pasti sanggup. Rancanganmu pasti baik Bapa. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Katakan selalu, selalu ku percaya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, buat semua jemaat Tuhan yang bisa berbahasa roh. Saya ajak pada pagi hari ini kita berbahasa roh bersama-sama. Kita kuatkan roh kita matikan daging kita sambut Yesus di tempat ini. Kora lapas sakara lapas kata bapa. Kita Allah Roh Kudus yang penuh atas tempat ini. Allah Roh Kudus yang penuh atas tempat ini. Allah Roh Kudus yang penuh atas semua hati kami. Lebih lagi buat Tuhan kita, lebih lagi buat Tuhan kita, lebih lagi buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang sudah naik ke surga, Engkau Tuhan yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhanku, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul merayakan Tuhan Yesus. Kami nyatakan Bapa di pagi hari ini Bapa yang kami kejar. Kami nyatakan Bapa di pagi hari ini yang kami cari, yang kami sanjung dan yang kami tinggikan hanyalah nama Tuhan Yesus Bapa. Amin. Ya Tuhan, sebentar Bapa kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri Allah Tritunggal yang mau dan sudi untuk memakai hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang kosong, hamba-Mu yang gak mampu ini, untuk sungguh-sungguh menyingkapkan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Hamba-Mu rindu Bapa, semua yang keluar dari lidah bibir ini Bapa, semuanya hanyalah tentang Tuhan Yesus. Dan Allah Roh Kudus, tuntun hamba-Mu untuk menyingkapkan sungguh-sungguh firman ini dengan perkataan yang semudah mungkin untuk dimengerti. Karena hamba-Mu rindu Bapa, semua jemaat yang datang bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh bisa mengerti. Karena kami rindu Bapa, firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh firman ini memeluk hidup kami. Dan hidup kami benar-benar serupa, segambar dengan Engkau saja Bapa. Itu doa kami Bapa. Roh Kudus kuasai tempat ini dari ujung hingga ujung. Hadirat Tuhan penuh atas tempat ini. Tuhan dimuliakan atas tempat ini. Dan kami nyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam satu nama-nama yang baik, nama yang indah, nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus. Kami sudah doa dan ucap syukur. Mari semua jemaat umas keluarga Allah kita katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan Tuhanku dahsyat. Katakan Tuhanku hebat.
Katakan Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Yang bangga punya Tuhan Yesus, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita juga berikan aplaus buat semua tim praise and worship yang sudah melayani dengan luar biasa di pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat semua tim pelayanan yang ada. Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kebanggaan buat saya di pagi hari ini bisa berkhotbah di sini. Karena apa? Karena ternyata Umas Keluarga Allah adalah salah satu umas terbesar di Indonesia. Wow. Siapa dulu ketuanya ya? Ketuanya yang di depan komputer itu ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat ketua-ketua kita, Pak Tekno dan Bu Tekno yang luar biasa. Pak Tekno, Bu Tekno, ingat 50 tahun lagi saya daftar ya, ikut pemilihan ketua Umas ya. 50 tahun lagi ya tapi ya. Waktu itu cepet banget Bapak Ibu semua. 6 tahun yang lalu, itu tanggal 7 Maret 2020, bisa dilihat di kalender, itu harinya Sabtu. Kenapa saya bisa tahu? Karena 7 Maret 2020, saya tuh pemberkatan nikah di sini. Di jam yang sama ini, harinya juga Sabtu. Bedanya tuh dua. Yang pertama dulu saya kurus, sekarang gendut. Yang kedua, itu kalau umasnya sudah segini, pemberkatan nikah saya di ruang kanan nanti. Ya toh, karena waktu itu pemberkatan saya apa? Bisa di sini karena apa? Umasnya belum sebanyak ini. Dan kita bisa melihat, pandemi itu mungkin seakan-akan seperti tembok yang menghalangi. Harusnya orang-orang tua setelah pandemi takut. Harusnya orang-orang tua semakin lama semakin gak mau keluar lagi. Aduh aku takut sakit, aduh aku takut terinfeksi katanya. Ternyata tambah 6 tahun, ternyata umasnya makin luar biasa. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya sangat bangga dengan opa oma semua yang di tempat ini. Justru di hari tua, justru di hari ketika banyak orang bilang, udahlah gak usah ngapa-ngapain lagi. Kita nunggu dijemput aja, seakan-akan seperti itu. Tapi saya melihat opa oma yang di sini makin lama malah makin tertanam di dalam Kristus. Karena apa? Karena sangat penting bagi kita orang Kristen itu buat apa? Buat tinggal di dalam Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-13b berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulunya apa? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu semua, fakta yang paling penting di dalam kekristenan adalah hidup di dalam Kristus. Itu membuat kita yang dulunya jauh, Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena adanya Kristus, kita didekatkan lagi, status kita dikembalikan lagi. Kematian Tuhan Yesus membawa pemulihan status yang dahsyat atas kondisi kita. Kita yang harusnya hamba bersama Yesus dibawa jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Kita yang harusnya adalah tawanan dosa, kita dibebaskan. Kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya lemah, kita jadi kuat. Itu semua hanya karena Tuhan Yesus. Singkat katanya, opa oma yang dikasih oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus mengembalikan kita ke rancangan awal Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya, emang rancangan seperti apa, Dek? Biasanya kalau saya khotbah, seperti apa Ko atau Pak? Karena saya terpaham usia, jadi saya menyebut diri saya Dek kali ini. Saya juga anggota UMAS 50 tahun lagi. Saya masih 18, 50 tahun lagi 68, puji Tuhan. Mungkin banyak yang bertanya, rancangan awal seperti apa sih yang Tuhan miliki atas hidup kita? Opa oma yang dikasih oleh Tuhan. Saya punya pertanyaan buat setiap kita. Berapa hari Tuhan menciptakan
dunia dan beserta segala isinya. Ada yang tahu? Berapa hari? Berapa hari? 30 hari. Puasa itu. Berapa? 6, luar biasa. Bapak Ibu semua, di hari pertama sampai hari kelima, ketika Tuhan menciptakan terang, ketika Tuhan menciptakan cakrawala, daratan, kemudian benda penerang, bahkan binatang, di 5 hari pertama, Tuhan itu sangat dahsyat loh. Tuhan itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Opa Oma tahu enggak? Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu bukan berarti ketika setelah menciptakan langsung dibuang aja, no. Tapi setelah menciptakan, Tuhan itu ngecek dulu ciptaannya itu seperti apa. Bapak Ibu semua, dari hari pertama sampai hari yang kelima, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan itu selalu bilang apa? Wow, yang aku ciptakan adalah baik. Adalah apa? Baik. Tapi sangat berbeda ketika Tuhan di hari ke-6 menciptakan manusia. Apa yang berbeda? Bapak Ibu semua, Alkitab mencatat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu apa? Memberi itu manusia itu segambar dan serupa dengan gambar Tuhan sendiri. Dan tidak sampai di situ saja. Selesai dibuat, sekali lagi Tuhan ngecek dulu, ciptaanku kayak apa ya? Tahu nggak Bapak Ibu semua, respon Tuhan apa? Kalau tadi ketika Tuhan menciptakan bumi dan hewan-hewan itu, Tuhan bilangnya, oh ciptaanku ini baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, respon Tuhan apa? Di Kejadian 1 ayat ke-31a, Kejadian 1 ayat ke-31a, Alkitab berkata, kita akan baca bersama 1, 2, 3. Maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya apa? Setiap kita, saya, opa oma, anak-anakmu, cucu-cucumu, generasi-generasi di bawahmu. Ketika Tuhan menciptakan semuanya itu, respon Tuhan satu, aku melihat yang aku ciptakan adalah sungguh amat baik. Dan yang bilang sungguh amat baik ini Tuhan loh. Bapak Ibu semua, sebagai contoh, dari kecil saya itu pemain piano. Ketika saya main piano Bapak Ibu semua, karena dari kecil saya sudah main piano, saya itu tahu mana pemain piano yang baik, mana pemain piano yang sangat amat baik, mana pemain piano yang kurang bagus. Saya tahu. Oleh sebab itu ketika saya melihat seseorang bermain, saya langsung tahu. Tapi berbeda ketika saya tidak menguasai hal itu. Saya menguasai bermain piano. Tapi saya tidak menguasai balet, Bapak Ibu semua. Balet saya enggak menguasai. Sehingga ketika saya melihat orang main balet, saya pasti bingung. Mungkin orang ini lagi ada di stage awal aja saya bilang, wow baletnya keren. Saya enggak tahu yang bagus yang gimana, yang jelek seperti apa, yang keren seperti apa, yang masih ajaran seperti apa. Tapi Bapak Ibu semua ingat, Tuhan itu apa? Mahir. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan bilang yang diciptakan adalah sangat amat baik, nyatanya, realisasinya, realitanya adalah apa? Setiap kita adalah ciptaan yang sangat baik. Tapi banyak dari kita yang bertanya, loh kalau aku ciptaan yang sangat amat baik, bahkan Tuhan juga bilang, Tuhan itu apa? Menjadikan kita seperti dengan dirinya sendiri. Karunia-Nya dicurahkan di dalam hidup kita. Banyak dari kita mungkin yang bertanya, loh kan Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan itu hidup dan ciptaannya itu baik, luar biasa baik, kenapa masalah itu dibiarkan datang? Mungkin ada yang bertanya, loh kan Tuhan itu penyembuh dan ciptaannya adalah sangat amat baik nih aku.
Kenapa Tuhan biarkan aku ini sakit? Mungkin ada yang bertanya lagi, kan Tuhan itu Raja Damai. Tuhan itu membawa damai. Dan katanya aku dan anak-anakku ini adalah ciptaan yang sangat amat baik. Tapi kenapa seakan-akan hari-hari ini anak-anakku malah bertarung sendiri-sendiri. Mereka semua gak ada yang rukun. Mereka semua rebutan mungkin. Bapak Ibu semua. Banyak dari kita mungkin yang bertanya, kan Tuhan itu yang berkuasa atas hidup dan kematian. Seperti yang tertulis di Ulangan 32 ayat yang ke-39. Tapi pertanyaannya satu, kapan aku dipanggil? Dan kalau hari ini aku belum dipanggil, terus aku mau buat apa di sini? Seakan-akan aku gak melihat lagi engkau ini di mana Tuhan. Katanya engkau sangat amat baik, tapi kesannya kenapa hidupku kok malah tidak baik. Seakan-akan Tuhan aku sudah punya rancangan yang sempurna, rancangan yang dahsyat. Tapi kok seakan-akan malah kau gagalkan Tuhan. Katanya engkau Tuhan yang baik. Karena benar-benar Bapak Ibu semua ini semua terjadi hari-hari ini. Beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat yang ketika selesai ibadah tiba-tiba mendatangi saya dan minta untuk didoakan. Pada waktu itu dia punya pergumulan satu, dia punya anak yang hendak masuk ke perguruan tinggi negeri. Pada saat itu dia bergumul supaya anaknya ini bisa masuk di SNMPTN. Di salah satu universitas kedokteran yang terbaik di Indonesia. Bapak Ibu semua setelah selesai berdoa, setelah segala sesuatunya selesai, sudah beres saya pulang. Beberapa hari kemudian Bapak Ibu semua, tiba-tiba saya dapat telepon, saya angkat, ini siapa nomor gak dikenal, saya angkat. Halo iya, tiba-tiba ada ibu-ibu yang bilang apa? Loh Pak, Bapak tuh gimana tuh Pak? Maksudnya gimana? Kemarin anak saya sudah didoain masuk ke perguruan negeri-negeri yang luar biasa ini, kok malah gagal? Bapak belum puasa toh kemarin toh? Enggak doa puasa toh? Atau jangan-jangan Bapak habis berbuat dosa? Bapak Ibu semua, ketika saya dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, jujur Bapak Ibu semua saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti saya harus menjawab seperti apa. Karena di hati saya tahu rencana Tuhan pasti jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat. Tapi saya enggak mungkin langsung di telepon saya bilang seperti itu. Karena apa? Alkitab pun berkata jangan engkau menjadi batu sandungan. Saya enggak mau orang ini hatinya menjadi tawar. Saya enggak mau orang ini menjadi pesimis akan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu saya hanya bilang satu hal Bapak Ibu semua. Bu, dalam hidup ini terkadang tidak segala sesuatu itu ada jawabannya. Saya tahu buat ibu masuk SNMPTN ini biayanya lebih murah. Bahkan ibu sudah janji, kalau sampai anak saya keterima, aku mau kesaksian. Saya tahu niat ibu dahsyat. Ibunya juga saya bilang, saya tahu kalau nanti masuk universitas yang terbaik itu, anak ibu akan lebih gampang buat cari kerja. Lebih gampang masa depannya menurut ibu. Saya tahu. Tapi di atas semuanya itu Bu, tidak semua hal itu ada jawabannya. Karena manusia selalu berfokus untuk mencari jawaban, padahal janji Tuhan adalah satu. Tidak semuanya ada jawabannya, tapi janji Tuhan adalah Tuhan pasti akan memberimu kehidupan. Bapak Ibu semua, kita juga bisa melihat. Kita bisa melihat apa yang terjadi pula di Hawa. Kejadian 3 ayat yang ke-6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Hawa tertarik Bapak Ibu semua pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena apa? Karena pohon itu
memberikan apa? Pengertian. Bapak Ibu semua, sampai kapanpun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di pikirannya Hawa pada waktu itu. Karena kisah hidup Hawa di Alkitab itu sangat amat pendek. Setelah Hawa diciptakan, itu langsung masuk pada manusia jatuh ke dalam dosa. Benar-benar itu waktu yang sangat pendek, kita nggak tahu apa yang ada di pemikirannya Hawa pada waktu itu. Kita bisa melihat, harusnya Hawa tuh nggak perlu mencari pengertian seperti itu. Kan hidupnya sudah enak bersama dengan Tuhan. Harusnya Hawa nggak perlulah buat mengejar pengertian yang seperti itu. Karena Tuhan sudah menyediakan buah yang sangat indah, pohon yang indah, taman yang indah, dengan hasil panen yang sangat amat baik. Kenapa Hawa harus mencari yang seperti itu? Bapak Ibu semua, itu yang terjadi di hidup kita hari-hari ini. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang yang hidupnya seperti Hawa. Seakan-akan hidupnya itu segala sesuatunya itu baik. Seakan-akan hidupnya kita melihat orang ini hidupnya itu sempurna. Hidupnya itu enak, hidupnya itu dahsyat, hidupnya itu bergelimang harta seakan-akan. Tapi pada kenyataannya di dalam hatinya masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai kapanpun tidak akan pernah ada jawabannya. Hari-hari ini di Indonesia kita dikagetkan dengan influencer yang kita bisa melihat sangat cantik sekali, sangat berbakat di semua area, semuanya dia bisa lakukan. Tapi tiba-tiba dia meninggal karena overdosis narkoba. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak artis Korea. Artis Korea hari-hari ini terkenal di seluruh dunia. Bergelimang harta. Followernya luar biasa banyak. Tapi tiba-tiba mati, bunuh diri. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak keluarga yang seakan-akan wah ini hartanya bisa bertahan 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan ini. Tidak akan pernah habis ini seakan-akan. Tapi tiba-tiba keluarga itu cerai dan tiba-tiba habis dan musnah segala sesuatunya. Bahkan Bapak Ibu semua, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat yang ke-6, tapi dari versi bahasa Inggrisnya, kita bisa temukan Alkitab berkata, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom. Buahnya ini itu apa? Ketika Hawa melihat pohon ini tuh sangat indah, pohon ini tuh kayaknya enak, tapi tiba-tiba apa? Hawa juga melihat apa? Oh ini buah ini membawa apa? Membawa satu hikmat yang sangat aku ingini. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di pikirannya Hawa. Dan mungkin hari ini buat banyak dari kita, engkau juga bertanya di pikiranmu hari ini. Engkau punya banyak pertanyaan, Tuhan habis ini aku harus gimana? Tuhan habis ini anak-anakku masa depannya seperti apa? Tuhan habis ini Tuhan untuk membayar ini, membayar itu, aku harus cari uang di mana? Tuhan untuk aku bisa sembuh, caranya gimana aku juga enggak tahu. Hari ini Bapak Ibu semua saya ajak dan saya mau ingatkan, tidak segala sesuatu itu ada jawabannya. Karena yang Tuhan tawarkan itu bukan jawaban. Tapi yang Tuhan tawarkan adalah apa? Kehidupan. Bapak Ibu semua, di Taman Eden pada saat itu, Tuhan itu menciptakan 2 pohon yang general, yang paling penting. Yang pertama itu tadi, pohon pengetahuan yang baik dan yang apa? Jahat.
Tapi yang kedua, ada satu pohon yang sebenarnya itu adalah apa? Solusi yang sudah Tuhan berikan Bapak Ibu semua. Ada satu pohon yang kurang terkenal, seakan-akan tidak banyak orang yang membahas pohon ini. Seakan-akan kita taunya ya kalau ya di Taman Eden itu ya adanya cuma buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Padahal Bapak Ibu semua, di Taman Eden ada satu buah lagi yang namanya apa, kita akan baca bersama di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Media bisa mungkin masuk ke slide berikutnya. Kejadian 2 ayat yang ke-9 saya bacakan. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup dan yang pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu pohon lagi namanya pohon kehidupan. Ada satu pohon lagi yang namanya pohon kehidupan. Itu adalah pohon yang disebut Alkitab sebagai pohon yang memberi hidup. Bapak Ibu semua, para ahli sepakat bahwa pohon yang memberi hidup ini adalah wujud dari ketergantungan manusia dengan Allah. Pohon ini adalah juga sumber hikmat Allah seperti yang tertulis di Amsal 11 ayat yang ke-30. Bahkan pohon ini pun para ahli sepakat bahwa pohon ini adalah wujud dari kehadiran Yesus Kristus. Karena Tuhan itu bilang apa? Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Dan pada waktu itu yang namanya pohon itu seringkali kita samakan dengan pohon anggur. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, jika engkau bertanya terlalu banyak dalam hidupmu yang tidak ada jawabannya. Hari ini saya ajak, jangan hanya cari hikmat, tapi datanglah ke pohon yang membawa kehidupan itu. Kita bisa belajar dari Raja Salomo Bapak Ibu semua. Raja Salomo naik ke tahta, para ahli sepakat itu di usia kurang lebih 20 tahunan. Usia yang masih sangat amat muda sekali. Dan jika kita bisa lihat di Alkitab, yang dilakukan Raja Salomo pertama kali setelah dia naik tahta itu apa? Yang pertama adalah dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setelah itu Tuhan disenangkan dan Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Raja Salomo bilang apa? Tuhan, aku mau hikmat yang daripadamu saja. Yang Salomo cari itu bukan hikmat yang lain, tapi sungguh-sungguh apa? Kembali ke Tuhan saja. Harusnya Salomo dengan uang sebanyak itu, dengan kuasa sebanyak itu, dengan kehebatan sebanyak itu, harusnya dia bisa dong cari universitas yang baik, harusnya dia bisa dong panggil guru yang hebat buat memberikan hikmat. Tapi Salomo memilih buat apa? Kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Dan memilih Tuhan sebagai jawaban yang terutama. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan 3 cara untuk setiap kita bisa menang atas setiap pertanyaan besar di dalam hidup kita. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 7a berkata, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Yang pertama Bapak Ibu semua, bersatu dengan Dia. Katakan bersatu dengan Dia. Katakan bersatu dengan Dia. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus disalibkan, mati, naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu mencurahkan apa? Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus ini hebat. Roh Kudus ini adalah apa?
Roh Kudus adalah Tuhan. Tuhan yang apa? Yang ditinggalkan di dalam hidup setiap kita. Ketika kita bilang Yesus adalah juru selamatku dan kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita sebenarnya itu bisa ada di dalam kontrol ilahinya Allah Roh Kudus. Tapi seringkali kita menutup Allah Roh Kudus itu dengan pikiran kita sendiri, dengan daging kita sendiri. Kita merasa pilihan kita lebih bagus, kita merasa jalan kita lebih hebat, kita merasa jalan kita lebih dahsyat, lebih ajaib, lebih dari Roh Kudus, lebih benar bahkan. Hari ini Bapak Ibu semua saya ajak, yuk bersama-sama jemaat Umas Keluarga Allah sadari ada Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Sadari itu. Karena apa? Karena apa? Ketika engkau hidup di dalam Roh Kudus, Yohanes 14 ayat ke-16 sampai 17a berkata, Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Penolong itu adalah apa? Roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Banyak orang fokusnya mencari jawaban. Tapi hari ini Allah Roh Kudus sudah ada di hidup kita. Kita kuatkan manusia roh kita. Jawaban boleh enggak ada di sini. Tapi biarkan satu, Allah Roh Kudus yang tuntun langkah kita. Sehingga kita lebih hebat, lebih kuat dan sanggup memenangkan semua masalah yang ada. Bahkan Alkitab berkata apa? Roh kebenaran ini itu mengajarkan hal-hal yang benar. Hal yang benar itu endingnya, itu akhirnya pasti kemuliaan. Tapi hal yang baik akhirnya seperti apa? Belum pasti. Hari ini dalam hidupmu yuk sungguh-sungguh gunakan Roh Kudus. Saya rindu sungguh-sungguh opa oma yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh jadi orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena kalau hari-hari ini tanpa Roh Kudus, kita akan jadi orang yang cuma ikut-ikutan. Kita lihat hari-hari ini, oh harga emas baru bagus, ikut-ikutan beli emas. Ada di sini yang mau pergi ke toko emas? Ikut saya. Lihat di TikTok, wah ini lagi bagus, nandur porang. Semua nandur porang. Hari-hari ini kita melihat, wah ini ada olahraga baru yang lagi dimainin sama anak-anak muda. Namanya padel. Ini semua jadi lapangan padel. Sudah itu halaman belakang rumah semua dibuat lapangan padel, ikut-ikutan aja. Bapak Ibu semua. Hari-hari ini saya ajak jemaat keluarga Allah adalah jemaat-jemaat yang tidak ikut-ikutan oleh arus dunia. Tapi kita hanya mengikuti tuntunan Allah Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah bersatu dengan Dia. Dan yang kedua, berakarlah di dalam Dia. Bapak Ibu semua, kalau kita baca di Mazmur 92 ayat ke-13, Alkitab berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa pohon kurma? Kenapa enggak pohon mangga? Bapak Ibu semua, kenapa pohon kurma? Satu hal, pohon kurma itu butuh 7 tahun hanya untuk apa? Akarnya masuk ke dalam. Kenapa akarnya harus 7 tahun masuk ke dalam? 7 sampai 10 tahun masuk ke dalam. Kenapa? Karena akar dari pohon kurma itu mencari sumber air yang langsung ada di tanah. Jadi nanti meskipun cuaca buruk, meskipun kekeringan panjang, yang namanya pohon kurma di musim apapun tetap hijau. Karena yang jadi sumbernya bukan kondisinya, tapi yang di dalamnya
jauh lebih kuat. Dan saya berdoa, Opa Oma juga apa? Menaruh pengharapanmu, menaruh hidupmu, tertanam sungguh-sungguh seperti pohon kurma ini. Supaya apa? Meskipun di luar krisis katanya, meskipun di luar katanya, wah tahun ini lebaran kok sepi katanya. Oh hari-hari ini cari uang susah katanya. Tapi saya berdoa, orang-orang yang sungguh-sungguh berakar penuh di dalam Kristus, di musim apapun, hidupmu akan tetap hijau. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kenapa pohon aras di Libanon? Karena yang namanya pohon aras ini Bapak Ibu semua, hanya bisa tumbuh di daerah Libanon sana. Pohon aras ini mahal, bahkan bahan baku buat membangun bait Allah itu juga kayu dari pohon aras ini. Artinya apa? Artinya apa? Mungkin buat orang lain itu adalah suatu kemustahilan. Mungkin buat orang-orang dunia adalah suatu kehancuran. Tapi saya berdoa, orang-orang yang berakar di dalam Tuhan, apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil karena Tuhan saja yang menyertainya. Dan yang terakhir, membangun hidup di dalam Dia. Membangun paling bagus itu pakai apa? Pertanyaannya buat bapak-bapak di sini. Bangun rumah paling bagus pakai apa? Yang pertama pakai triplek. Yang kedua pakai herbal. Yang ketiga pakai batu bata. Paling bagus pakai apa? Pakai apa? Triplek. Oh batu bata ya. Bapak Ibu semua, batu bata itu paling kecil. Ya atau ya? Batu bata itu paling kecil. Tapi untuk membangun bangunan yang besar, itu malah pakai apa? Batu bata. Karena apa? Semakin kecil itu semakin rapat dan semakin kuat. Dan saya ajak, yuk sungguh-sungguh bangun hidupmu itu bukan dari sesuatu yang besar. Bangun hidupmu itu bukan dari sesuatu yang dahsyat, tapi dari apa? Hal-hal yang kecil-kecil, yuk sungguh-sungguh kita buat apa? Memuliakan Tuhan. Keputusan apapun yang kau buat, jalan-jalan apa yang kau pilih, yuk sungguh-sungguh semuanya itu hanya mengarah kepada Tuhan. Jangan tepuk tangan dulu. Saatnya setiap kita diadili dulu ini. Saya punya pertanyaan. Kalau engkau bilang, aku mau membangun hidupku mengarah kepada Tuhan. Pertanyaannya satu, bangun tidur. Langsung mandi. Loh, siapa yang nyuruh mandi dulu? Woi. Saya punya pertanyaan. Kalau kita bangun tidur, sebentar, jangan langsung masak dulu. Kalau masak ke saya ya mau. Bapak Ibu semua saya punya pertanyaan. Kalau bangun tidur, satu, langsung mandi atau cari Tuhan dulu? Kalau saya kamar mandi dulu. Biar apa? Tengah-tengah doa, petengil loro gak enak nantinya, atau bener gak? Tapi sungguh-sungguh, yuk sungguh-sungguh ya. Bangun tidur, ku terus cari Tuhan gitu, amin. Kemudian saya mau tanya, di dalam rumah tangga, maunya Kristus yang menang atau mau menangmu saja? Ayo, siapa? Tenang lo ya, tenang ya. Ini dua orang yang lihat lo ya, Pak Tik sama Tuhan lo ya, ini ya di sini ya. Saya itu mantep banget tadi. Kemudian saya mau tanya, kalau di lalu lintas, yang masih naik motor, yang masih nyetir, ayo, fokusnya kemuliaan Tuhan atau fokusnya cepet? Tenane. Karena benar Bapak Ibu semua, enggak usah ngomong yang susah-susah. Wah, bangsa-bangsa dahsyat cetar membahana. Buat saya, PR paling susah itu malah yang kecil-kecil. Di lalu lintas itu bagaimana kita tetap bisa memuliakan Tuhan.
Setiap pagi saya tuh nganter sekolah ke SKPNK Bapak Ibu semua. Dan yang namanya anak tuh kan kadang ya makannya lama, kadang makan cuma dimotok gini. Aku lagi gak mood makan papi. Ya tapi ini jamnya sudah berdetak, ayo cepet-cepet. Dan kemudian kan saya ngebut ya. Pernah lihat ya saya ngebut ya. Kok saya ngebut tuh bener-bener cubus gitu. Pernah lihat pilot pesawat mirip-mirip gitu Bapak Ibu semua. Dan sampai di depan SKPNK, serongnya SKPNK itu ada bakul tenongan Bapak Ibu semua. Pertanyaannya, ketika saya sampai di bakul tenongan, tiba-tiba ada Honda Jazz parkir, grek, orang minggir, orangnya turun beli tenongan. Pertanyaannya, saya klakson atau saya doakan? Bapak Ibu semua, jujur, kalau dulu saya klakson, ting 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 gitu. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa yang mengingatkan saya. Dia mengingatkan saya dan sekarang saya sadar apa? Saya enggak mau klakson, mending saya minggir. Yang penting kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Soalnya istri saya pinter, dia bilangnya apa? Ojo mbok klakson. Dan apa? Jemaat. Bahkan rahasia. Sok dong saya lihat Pak Tik sama Bu Tik ya belanja di situ. Mosok tak klakson ya nanti ya. Hari ini sungguh-sungguh yuk kita melakukan apapun juga yang kita perbuat sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya rindu dan saya percaya ketika engkau melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya hidupmu pasti baik. Hidupmu pasti indah, hidupmu pasti luar biasa, dan hidupmu pasti sangat dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Tuhan yang sudah menciptakan kami dengan sangat amat baik. Bukan hanya baik Tuhan yang Kau ciptakan. Tapi sungguh-sungguh Engkau menciptakan kami itu sungguh amat baik. Dan meskipun Bapak kami melihat kadang dalam hidup kami, loh Tuhan katanya Engkau menciptakan yang baik, tapi kok hidup kami kok kayak gini Tuhan. Seakan-akan gak ada jawaban Tuhan. Hari ini saya ajak jemaat keluarga Allah, Engkau tidak mencari hikmat-Mu sendiri dengan mencari jawaban-jawaban itu. Tapi sungguh-sungguh jemaat keluarga Allah adalah jemaat-jemaat yang langsung kembali kepada Tuhan. Langsung memilih untuk apa? Tuhan, aku mau bersatu dengan Engkau. Aku mau berakar di dalam Engkau. Dan aku mau membangun hidupku sesuai dengan yang Engkau mau. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu adalah jalan kebenaran. Dan ketika kami melakukan segala kebenaran itu sesuai dengan yang Kau mau, maka kami sangat percaya hidup kami akan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh tertanam di hati setiap kami. Sungguh-sungguh bertumbuh di hidup setiap kami, dan kami percaya kami semua memiliki hidup yang berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Kami sudah doa dan ucap syukur. Mari semua jemaat keluarga Allah kita katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Ini saatnya kaum usia emas bersukacita bersama. Yuk bergabung dalam ibadah usia emas setiap Sabtu pukul 9 di ruang Bethel. Nikmati waktu penuh pujian, firman, dan kebersamaan yang menguatkan hati. Jangan lewatkan momen berharga ini. Datang dan alami sukacita bersama keluarga besar keluarga Allah. Mari bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan
Ayo bergabung dalam paduan suara usia emas dan tuangkan talenta suaramu untuk melayani Tuhan bersama dalam latihan yang diadakan setiap Senin pukul 15 di lantai 4. Jangan lewatkan kesempatan indah ini untuk memuji Tuhan dan bersekutu dalam sukacita bersama. Saatnya bergembira dengan irama angklung. Yuk ikut dalam latihan angklung usia emas setiap Rabu pukul 11. Selain melatih keterampilan musik, kita juga bersekutu dalam sukacita dan kebersamaan. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari harmoni yang indah untuk Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan gerak dan sukacita. Bergabunglah dalam latihan tamburin usia emas setiap Rabu pukul 13 dan ekspresikan pujianmu dengan penuh semangat dan keindahan gerak. Yuk latih bersama dan jadilah berkat lewat setiap ayunan tamburinmu. Yuk tetap semangat dan bugar bersama. Ikuti latihan poco-poco usia emas setiap Kamis pukul 11. Selain menyehatkan tubuh, kamu juga akan merasakan sukacita dan kehangatan dalam kebersamaan. Ayo bergerak bersama dan jadikan setiap langkah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Shalom Opa Oma yang diberkati Tuhan. Luar biasa untuk hari ini ya Opa Oma. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Dapat firman yang sangat memberkati dari cucunya berarti ya Opa Oma ya. Kami mewakili Pak Tek, Bu Tek dan seluruh jemaat UMAS mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya buat yang disampaikan Pak Jeffrey, sungguh memberkati kami semua. Opa Oma, kami rindu menyambut Opa Oma yang baru pertama kali hadir di ibadah UMAS Sabtu hari ini. Ada 14 orang. Banyak ya. Puji Tuhan. Boleh maju ke depan Opa Oma yang jemaat baru atau yang baru pertama kali hadir di ibadah UMAS hari ini, boleh maju ke depan dan kita sambut dengan pujian. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Selamat datang untuk Opa Oma yang baru pertama kali ibadah di ibadah UMAS. Dan kami senantiasa mengundang Opa Oma untuk rajin ibadah, setia melekat sama Tuhan di ibadah UMAS yang dilakukan di setiap Sabtu jam 9 pagi. Kemudian untuk Opa Oma yang rindu melayani atau mungkin ada Opa Oma yang ingat, oh biasanya sebelahku si A si B kok enggak ada, kok enggak datang, butuh didoakan, butuh dibesuk. Opa Oma bisa menghubungi ke Bapak Aji. Pasti setiap Opa Oma sudah ada nomor teleponnya ya. Jadi buat Opa Oma yang mau melayani atau rindu temannya dibesuk dan dikuatkan dalam doa, silahkan menghubungi ke Bapak Aji. Kemudian hari Sabtu tanggal 21 Maret itu pas banget Lebaran Opa Oma. Jadi ibadah UMASnya diliburkan.
Karena biasanya kalau lebaran banyak sanak saudara pada datang ya Opa Oma ya. Jadi 21 Maret tidak ada ibadah UMAS. Dan Opa Oma yang sudah biasanya kasih kartu diakonia, berasnya berarti tidak dibagikan di 21 Maret karena 21 Maretnya libur. Jadi beras diakonianya akan dibagikan besok Sabtu tanggal 14 Maret. Paham ya Oma, 14 Maret masih ada ibadah sekalian bagi beras diakonia. 21 Maretnya ibadah umasnya libur. Opa Oma berkumpul bersama anak cucu mantu wis sak kabeh sak berayat ya Opa Oma ya. Kemudian tanggal 28 Maret, jadi Sabtu terakhir di bulan Maret, kita ada ibadah spesial, yaitu ulang tahun UMAS yang ke-21. Oke, kemudian rasanya tidak ada informasi lainnya, tapi kita ada berkat, ada kuis. Oh sebentar. Tadi ada yang nyatet nggak Opa Oma firman hari ini? Wah banyak rek, kalau wis nyatet langsung di. Yang nyatet hadiahnya ada berapa? 1.000 atau 5.000? Maju 10 dulu, 10 dulu. Oke, 10 dulu tak lihat catatan nih. Catatan firman apa catatan belanjan coba? 10 kok loh, aku kemen 10 sih. Mah aku 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih. Dari sini dulu. Oke, ini dapat berkat ibunya ini. Saya ini ibunya ya. Waduh, malah gede nih ya toh. Ini ibunya yang cantik ini, si Yeni. Monggo, Oma, ini hadiahnya. Loh, Oma ini loh. Oma, menikah loh. Aduh, Gusti. Saya bapak ini dulu wes. Yes, sekedar. Ya. Oh, ini juga. Ya, udah habis. Di sana masih ada Oma. Oh. Di sana masih ada. Yang sudah dicatat Opa Oma, jangan cuma dicatat loh ya. Dijadikan bahan saat teduh nanti malam atau besok pagi. Kemudian, saya ini masih ribut ya, sudah? Oke. Sekarang saya mengundang Opa Oma yang ulang tahun di bulan Februari dulu. Karena kan Februari akhir kemarin kita ke Jogja, jadi gak sempat diberikan berkat, didoakan untuk yang ulang tahun Februari. Jadi yang hari ini ulang tahun di Februari silahkan maju ke depan. Februari loh ya Opa Oma, nanti yang Maret masih akhir Maret pas ibadah spesial UMAS. Ini yang ulang tahun Februari dulu, Opa Oma silahkan maju ke depan. Kita akan doakan, kita akan berikan bingkisan, dan sekalian kita akan mengakhiri ibadah. Boleh merapat ke tengah Opa Oma yang ulang tahun di Februari. Mari Pak Tekno. Haleluya. Mari yang ulang tahun silakan maju. Yang tidak ulang tahun saya ajak angkat tangan untuk dukung mereka di dalam doa. Mari Oma, kita angkat tangan doakan mereka. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur buat mereka umas yang kau kasihi. Yang hari ini mereka boleh maju ke depan dan bertambah usia. Ialah Tuhan tambahkan hikmat. Tuhan tambahkan berkat kesehatan. Tuhan tambahkan cintanya akan Tuhan. Berkati setiap mereka, kami percaya Tuhan. Roh mereka boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka boleh melayani Engkau. Mereka boleh sungguh-sungguh mencintai Engkau, bahkan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan terima kasih. Biarlah di hari ulang tahun ini Tuhan memberikan kebahagiaan tersendiri, sukacita sendiri, bahkan kesehatan tersendiri. Sungguh terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur. Saatnya Tuhan, kami juga akan pulang. Semua boleh bangkit berdiri. Kami boleh akhiri ibadah pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang besar buat umat yang Kau kasih, buat umat yang Kau sertai, buat umat yang Kau bawa hidupnya naik dan bukan turun. Dan kami percaya Tuhan, saat Kau menyertai, maka kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi, bahkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kesehatan terjadi, dan sukacita itu terjadi. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan, diberkatilah Bapak oleh Tuhan. Diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah dan jadilah sehat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih akan penyertaan dan firman-Mu. Bahkan jadikan setiap kami alat di mana Kau tempatkan. Kami belum menceritakan Engkau betapa hebatnya Engkau, dahsyatnya Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di hari Sabtu mendatang dengan penuh berkat Tuhan yang luar biasa.